Baik, kembali lagi bersama channel Hans Floris Aglonema. Di kesempatan pagi hari ini kita akan coba memperbanyak aglonema dengan salah satu cara teknik yang biasa saya gunakan dalam rangka memperbanyak aglonema. Dan nanti insya Allah kita akan coba pilih salah satu aglonema yang kelihatannya sudah siap untuk diperbanyak. Nanti salah satu teknik yang akan digunakan yaitu dengan cara memotong aglonema tanpa membongkar pot ya nanti ya. Dan nanti untuk para pencinta aglonema, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu referensi untuk memperbanyak atau salah satu trik memperbanyak aglonema. Nah, kebetulan di depan saya ini udah ada aglonema gadis yang sepertinya sudah siap dipotong ya. Nanti kita akan coba potong aglonema gadis ini dalam rangka memperbanyak, salah satu teknik memperbanyak aglonema yang sering saya lakukan teman-teman. Dan mudah-mudahan nanti ini bermanfaat untuk para pecinta aglonema, karena dengan teknik ini salah satu teknik yang menurut saya paling aman ya, paling aman, bahkan resikonya sangat sedikit ya teman-teman. Dan nanti mungkin agak sedikit agak sedikit ekstrim ya, karena saya kalau memotong aglo itu terkadang tidak menggunakan apa-apa, kita potong kemudian langsung tanam saja begitu tanpa dikasih antibiotik dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan baik dan alhamdulillah berhasil gitu. Dan mudah-mudahan nanti menjadi salah satu referensi ya teman-teman ya. Dan nanti hasil yang didapat dari yang sudah saya lakukan itu seperti ini teman-teman. Biasanya tumbuh 2 bahkan 3 tuh ya. Nah, ini salah satu teknik yang sudah saya gunakan dan berhasil. Dan ini juga dari hasil teknik yang akan saya gunakan atau saya bagikan ke teman-teman. Nanti salah satu teknik memperbanyak aglonema dengan teknik potong ya, menggunakan akar dan tanpa membongkar pot. Nah ini juga, nah ini kebetulan baru saya potong sekitar 1 minggu yang lalu. Dan di sini saya potong seperti ini teman-teman ya. Dan ini tadinya baru ada daun satu yang ini, tapi alhamdulillah dalam waktu seminggu ini udah ada daun baru dan besar ya teman-teman ya, lumayan besar, dan sudah ada calon tunas daun baru lagi. Nah ini bonggol yang setelah saya potong. Nah kebetulan yang saya potong itu ini dia nih atasnya ya, tuh bagus, dia segar tanpa tanpa gaya-gaya ya. Nah itu bagus, dipotong langsung bagus teman-teman. Dan kemungkinan paling nanti yang namanya kalah daun di bagian bawah ini wajar ya, karena daun yang dekat sini dekat akar ya. Mungkin salah satu kelemahannya itu mungkin kalah daun sekitar 1 atau 2, yang selebihnya aman ya teman-teman ya. Nah itu ya. Oke, nanti kita saksikan saja salah satu teknik yang saya gunakan dalam memperbanyak aglonema. Cekidot, jangan kemana-mana, tayangin terus di Hans Floris Aglonema Channel. Oke baik teman-teman, ini kita sudah siap mau potong aglonema gadis yang akan kita perbanyak dengan teknik potong tanpa membongkar pot teman-teman ya. Dan yang perlu pertama dipersiapkan tentunya adalah media tanam yang akan kita gunakan untuk menanam aglonema ini yang sudah kita potong bagian atasnya. Tentunya kalau saya jangan lupa pakai media tanam gacor ya, 2 kilo 1 pack itu 10.000 harganya ya, promosi dikit ya. Ini udah fermentasi ya teman-teman. Dan jangan lupa siapkan juga senjatanya ya. Saya pakai pisau ajaib ini, pisau dari zaman ke zaman ya teman-teman, keren sekali pisaunya ya. Seperti ini. Dan yang kedua saya pakai pisau ini, jadi pakai salah satu ini. Nanti ini pisau dapur teman-teman, saya gunakan pakai ini, nggak pakai pisau cutting ya, saya pakai pisaunya pisau ini. Dan ketajamannya cukup 80% ya kalau saya, untuk menghindari kelebihan motongnya nanti ya. Kemudian jangan lupa pot ya, pot yang kita gunakan untuk untuk memindahkan atau menanam kembali aglonema yang nanti sudah kita potong. Kebetulan ini ada pot yang ini, kita pakai ini aja. Kalau mau pakai pot 12 juga, size yang 12 yang hitam-hitam seperti ini juga bisa ya.
Tidak perlu baru, tidak perlu yang mantap-mantap potnya, yang ada aja kita gunakan. Jadi lebih mudah, lebih efisien dan lebih ekonomis tentunya ya teman-teman ya. Kemudian kita langsung saja, ini aglo yang akan kita potong ini dengan teknik tanpa membongkar pot. Tujuannya ini untuk mempercepat pertumbuhan tunas baru, karena dia tidak stres lagi teman-teman. Setelah kita potong dia langsung survive gitu ya, langsung oke, langsung jalan, dan mudah-mudahan pertumbuhannya cepat. Biasanya paling lama tuh 2 minggu 3 minggu sudah mulai kelihatan tumbuh-tumbuh apa namanya tunas baru gitu ya. Syaratnya pohonan yang kita mau potong itu pohonan yang sudah cukup dewasa ya teman-teman, dan sudah cukup umur seperti ini ya. Aglonema gadis ini kurang lebih dari mulai dia dulu pisah dari indukan, dia asalnya dari anak samping ya teman-teman. Ini kurang lebih 7 sampai 8 bulan udah sebesar ini ya teman-teman. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah mengurangi media yang paling atas ya teman-teman. Sekalian nanti kita lihat sudah sejauh mana akar yang tersedia untuk kita potong. Nah, bukan akarnya yang potong, maksudnya tumbuhannya, aglonya yang kita potong. Oke, kita mulai saja nih, kita mulai ya teman-teman ya. Yang pertama kita buka, kita kurangi. Ini kebetulan sekitar 2 hari yang lalu habis saya cek, sepertinya akar yang dia punya nih, si aglonema gadis ini sudah cukup ya, sudah cukup buat kita potong seperti ini. Nah ini tuh teman-teman sudah lihat. Nah kita cukup segini aja, tidak perlu banyak-banyak, 1/4 dari media yang tersedia di sini. Nah ini kita lihat teman-teman nih. Nah kita lihat nih akarnya sudah cukup mewah ya, ini sudah cukup mewah. Nah ini di bawah sudah kelihatan tuh calon tunas ya teman-teman ya. Nah ini udah ada calon tunas tuh, kalau teman-teman lihat di sini sudah ada calon tunas tuh ya, kelihatan ya teman-teman ya calon tunasnya. Oke tuh, ini calon tunas. Oke, nanti kita potong berarti di atas calon tunas ini teman-teman ya, supaya apa namanya hasilnya maksimal. Oke, ini dari sini sudah kebayang ya, kemungkinan memudahkan kita dalam memotong. Oke, sepertinya sudah cukup ya teman-teman. Sekarang kita bersihkan saja, kita potong di antara ruas ya teman-teman, jangan tepat di ruas. Nah ini mungkin kita akan potong di bagian ini nih, nanti kita akan potong di bagian yang sini ya. Kita potong di sini, dia bawa akar 1 2 3 4, di belakangnya ada, oh tidak, ini enggak ada, ini ada cuman nggak bakal kita kenakan potong akar. Kemungkinan kita potong akan dapat punya akar 4 nih, 1 2 3 4 yang ini ya. Dan kemungkinan nanti akan lebih banyak lagi akar yang dia akan punya ya setelah kita potong. Oke, langsung saja kita potong teman-teman. Kita potong. Biasanya kita potong, boleh kamera dideketin sedikit. Di sini kita potong bagian sini aja. Dan kebetulan hari ini saya nggak pakai apa-apa ya teman-teman ya, karena sedikit ekstrim ya. Biasanya saya pakai apa namanya ya, semacam pengobat luka gitu, atau teman-teman kalau mau gunakan semacam antibakteri dan lain sebagainya ya. Biasanya saya pakai betadine ya, tapi saya lagi kehabisan, jadi kalau nggak ada ya sudah, nggak pakai apa-apa, nanti langsung tanam saja. Jadi teman-teman kita langsung potong saja di sini ya. Saya pakai ini aja, pakai pisau apa namanya, senjata rahasia. Kita potong, dan ini ada calon tunas, ini ruas. Di sini ruas, di sini ruas, nih ada calon tunas, kita potong di atasnya teman-teman ya. Dan kemungkinan kalau udah seperti ini nih, calon tunasnya sudah kelihatan seperti ini, kemungkinan paling lama itu 2 minggu ya, 2 minggu. Dan kita potong saja di sini teman-teman ya, karena saya cek di belakang ini aman, di bagian belakangnya aman. Kita potong bagian sini aja. Nah ya, pelan-pelan saja teman-teman tuh ya. Dan seperti ini hasil potongnya ya, hasil potongnya seperti ini, bagus ya teman-teman. Nah ini hasil potongnya, ini juga bagus. Nah ini masih ada daun pancing di sini. Setelah itu teman-teman, ini biarkan saja ini di sini, kita tunggu sedikit kering tanpa diolesin apa-apa ya teman-teman ya. Kemudian yang sini kan masih ada akar. Kalau masih ada akar seperti ini akarnya kita agak pendam ya teman-teman ya. Kita masukin aja akarnya ke pendam.
supaya dia apa namanya, bisa mencari makan lebih bagus. Nah, ini kita tambahin lagi dengan media yang baru ya. Atasnya kita pakein media yang baru. Saya terus terang nggak dipakein apa-apa ya teman-teman ya. Langsung saja saya tanam, tidak pakai apa-apa, dan insya Allah aman. Kalau pohonnya sehat aman ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pakai ya silakan. Biasanya pakai anti jamur, anti bakteri, terus minimal pakai apa namanya, obat luka ya. Obat luka. Kalau saya biasanya pakai apa sih namanya, obat luka semacam betadin begitu ya. Nah ini ya, ini kita bersihkan, jangan sampai ada kotoran di sini ya. Nah, ini agak kelihatan teman-teman ya, jangan sampai tidak kelihatan, biarkan, jangan dipendam ya, yang ini ya teman-teman ya, jangan dipendam. Dan untuk proses pemotongan selesai teman-teman, begitu ya. Proses pemotongan selesai, nanti tinggal kita tanam yang ini, kita tanam di sana. Oke, lanjut proses berikutnya, yaitu kita akan coba menanam dari aglo yang tadi sudah kita potong. Dan ini hasil potongannya tanpa membongkar pot ya teman-teman. Nanti setelah potong disiram aja ya. Ini kita simpan dulu di sini, kemudian ini kita tanam ya teman-teman. Nah, sebelum tanam ini kita bersihkan dulu teman-teman. Saya menggunakan pisau dapurnya ya. Kita bersihkan aja dulu di sini ya, supaya agak kering ya teman-teman. Dikeringin aja sedikit ya. Setelah itu sudah dibersihin sedikit. Selanjutnya kita cek akar ya teman-teman ya. Ini saya cek akar, dan kemungkinan daun akan kalah beberapa daun nih sepertinya teman-teman ya. Kalau dilihat dari karakter tanaman yang atau aglo yang barusan kita potong, ternyata dia udah lumayan banyak akarnya ya. 1 2 3 4 5. Ini udah ketusuk ya, daun sudah ketusuk. Di sini juga sudah mulai keluar akar, dan ini juga udah mulai keluar akar, dan sepertinya di atas juga akan ada beberapa keluar akar ya. Bahkan ada teknik yang satu lagi lebih ekstrim, dipotong perluas. Kalau sudah bawa akar, satu daun pancing itu juga boleh ya. Tapi saya untuk lebih amannya buat pecinta tanaman aglonema, buat pencinta Hans Floris, ini yang sering saya lakukan dalam memperbanyak aglonema. Salah satu pengalaman yang sering saya lakukan, dan ini cukup memuaskan dan menjanjikan, karena resiko untuk hal-hal yang tidak baiknya sangat-sangat tipis, bahkan boleh dibilang tidak ada kalau menurut saya. Karena selama ini ketika saya habis potong, alhamdulillah tumbuh subur ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita potong ya. Boleh kameranya agak sedikit jauh. kita tanam ya. Setelah kita potong, kita tanam menggunakan media yang sudah saya siapkan. Ya, ini apa namanya, pot dari bekas aglo yang lain kemarin setelah pot. Ini kita tanam pertama, jangan lupa bawahnya, ketika tanam di bawahnya ini kita tanami dikasih media dulu. Oke, setelah itu kita tanam. Kita harus bijak dalam menanam ya teman-teman, karena kita lihat di sini sudah ada tumbuh akar, maka kita ambil sampai dengan di sini nih ya. Sampai di sini beberapa ruas, 1 2 3 4 5 ruas ya, kita pendem ke bawah, dan kita tanam ke bawah dengan perlahan. Kalau dia bawa akar, perlahan, kemudian kita langsung saja tanamnya seperti ini teman-teman ya. Kita tanam seperti ini ya, dari atas nggak apa-apa. Oke, kita tanam seperti ini, dan kita apa namanya ya, kita tanam, kemudian kita ketok-ketok seperti ini ya, supaya dia rapat di bawah. Nah, kita pegang seperti ini, kemudian kita padatkan teman-teman. Setelah itu biasanya saya memadatkan, dan ingat dalam memadatkan media tanam, jangan di tengah ditekan-tekannya ya, cukup di samping-sampingnya aja, karena resiko patah akar itu tidak ada. Kalau kita tekan di tengah, biasanya akar ikut ketekan dan khawatir patah akarnya ya. Kita agak sedikit tekan agak keras, nggak apa-apa di bagian samping ini ya. Nah tuh dia. Setelah itu ya kita
penuhin lagi, kita cukupin medianya ya, seperti ini teman-teman gitu, dan selesai. Nah, kita tanam seperti ini, tinggal kita siram saja teman-teman ya. Oke, kita siram untuk tahapan berikutnya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya tahapan yang paling terakhir ya, ini kita lakukan penyiraman setelah kita potong. Kita siram ya, saya menggunakan air cerek aja ya, pakai air bersih, disiram dengan ceret. Ini cukup air bersih saja, tidak apa-apa. Kalau mau ditambahkan vitamin dan lain sebagainya boleh juga ya teman-teman ya. Saya cukup menggunakan air bersih, kemudian ini kita siram. Nah, siramnya seperti ini. Kemudian yang ini juga saya siram tanpa menyiram daun ya teman-teman. Saya biasanya siram untuk yang baru ini kita siram di medianya saja, sampai benar-benar basah teman-teman ya. Ya, sampai benar-benar basah, diguyur dia sampai benar-benar dipastikan semuanya basah seperti ini ya teman-teman ya, sampai mengalir seperti ini, basah. Oke, nah sampai di sini teman-teman sudah selesai, tinggal kita simpan lagi di rak tanaman hias yang teman-teman punya ya. Oke, baik teman-teman, kita lihat aglo yang tadi habis kita potong. Ini ada Aglonema gadis yang barusan kita potong, kita simpan lagi di tempat awalnya ya. Ini tidak apa-apa karena ini cukup apa ya, alhamdulillah keadaannya lagi mendung ya, jadi nggak terlalu panas ya, dan cukup disimpan di sini saja, tidak apa-apa teman-teman, karena dia sudah bawa akar, insya Allah dia segar tanpa harus ditaruh di bawah dan lain sebagainya. Tapi kalau mau lebih aman, kalau di tempat teman-teman agak panas, saya ingatkan disimpan di bawah dulu aja, di tempat yang lebih adem ya, lebih sejuk begitu teman-teman ya, menghindari apa namanya kalau daunnya layu begitu teman-teman ya. Khawatir daunnya layu, bukan layu dalam artian apa, karena dia habis potong gitu teman-teman ya. Tapi alhamdulillah kalau saya langsung simpan di atas rak-rak tanaman saja kalau saya, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini berjalan dengan baik. Nah itu ya teman-teman. Nah ini juga salah satunya hasil teknik budidaya dengan cara potong ya, tanpa harus membongkar pot ya. Hasilnya lumayan, ada 3 tunas. Nah ini kemudian ini dia yang hasil potongannya, kita simpan, kita cari tempat yang aman, yang tersedia di sini. Di sana biasanya saya taruhnya, saya simpan. Nah ini hasil potong-potong yang sudah saya lakukan, teknik potong yang saya lakukan. Teman-teman bisa lihat di situ ada yang tumbuh 2, dan ini juga nih tuh udah tumbuh 2. Ini juga yang kecil-kecil ini juga tekniknya saya menggunakan teknik tersebut ya teman-teman, rata-rata ya, karena saya nilai itu teknik yang paling aman ya. Semuanya ini ya, ini hampir semuanya saya gunakan teknik yang tersebut itu ya, yang kita lakukan tuh ya. Ini ya, nah itu ya. Nah ini ada tempat yang spesial bagus, kita simpan aja di sini, simpan di sini ya. Kita simpan ya di sini teman-teman, insya Allah aman. Kita tunggu nanti sekitar 2-3 mingguan, kita lihat hasilnya seperti apa. Biasanya seperti ini. Nah ini nih usia sekitar 3 minggu ya, ini 3 mingguan teman-teman. Dengan teknik potong tanpa membongkar pot ya teman-teman ya. Ya hasilnya ini bahkan dapat 3 nih ya, kalau ini 3 ya, hampir sebulan lah, ini sebulan lebih dikit nih kalau nggak salah nih. Ini hasilnya lumayan ya, 3 dah. Nanti kalau udah dapat 3-4 daun bisa kita langsung pisah-pisah aja, pisah-pisah, kita potong, kita pisah per pot. Nah yang sudah kita pisah-pisah per pot itu di sana saya simpan ya, di atas. Wah itu yang untuk dewasaan saya simpan di sana ya. Dan ini salah satu yang sudah habis saya baru kemarin ya,
baru 2 hari yang lalu. Ini yang sudah saya potong dari pisah-pisah dari bonggol yang sudah kita dapat dari hasil potongan tuh ya. Itu ya. Nah, ini juga, nah ini dewasa-dewasaan yang sudah mulai masuk. Nah, ini juga hasil pisah potong setelah kita dan biasanya kita dapat teman-teman keunggulannya bentuknya langsung bagus ya teman-teman ya. Tuh seperti ini ya. Ini juga dengan teknik yang sama ya. Hasilnya langsung bagus teman-teman. Agak roset gitu yang didapat ya. Nah ini juga sebetulnya cara yang paling sering saya lakukan dalam memperbanyak aglonema di Hansfloris aglonema. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pencinta aglonema seluruh Indonesia, iya, seluruh Nusantara dimanapun berada, dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan juga amal ibadah buat saya. Jangan lupa teman-teman di like, di comment, and subscribe, dan di share tentunya ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah ini contohnya lagi ya. Baik teman-teman, itu saja kali ini video yang saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala waktu dan kesempatan ya. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya.